Pak Prabowo, sebenarnya tidak ada yang membenci Bapak. Kita hanya membenci imajinasi terhadap Indonesia yang harus hancur karena apa yang Bapak lakukan. Atau mungkin juga Bapak tidak sadar sedang lakukan. Bapak, saya kira harus rendah hati untuk belajar. Bapak harus rendah hati untuk sadar bahwa Bapak ini sebelumnya bukan orang yang lahir dari proses meritokrasi yang jelas. Bapak tiba-tiba lahir sudah di dalam kasur emas, tidak pernah merasakan lapar, haus, sebagaimana yang lebih dari 60% orang Indonesia rasakan. Kerendahan hati itu penting untuk supaya telinganya menjadi terbuka. Tapi sayangnya memang rezim hari ini yang Bapak pimpin punya kesombongan luar biasa, keangkuhan luar biasa. Dan siapapun yang angkuh, Bang, itu pasti akan jadi orang yang sukmun, bukmun, umyun fahum layar jiun. Dia akan jadi orang yang tuli, bisu, buta. Saya terus terang, Bang, sudah berada di fase yang putus asa pada pemerintah Indonesia. Karena rasanya seluruh kanal yang ada tidak bisa menjawab persoalan rakyat. Mereka hanya sekumpulan makhluk yang mengaku manusia tapi tidak punya rasa kemanusiaan. Di saat rakyat kita lapar, rakyat kita bodoh, rakyat kita tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan, justru mereka sedang sibuk berpikir tentang siapa cawapres di 2029. Saya harap penguasa hari ini punya kesadaran bahwa mereka ini sebenarnya hanya buruh outsourcing yang diperintahkan oleh rakyat untuk bekerja 5 tahunan. Jangan pernah merasa republik ini milikmu. Jangan pernah merasa republik ini milik mbahmu. Karena republik ini milik rakyat Indonesia, 280 juta rakyat Indonesia, bukan 10 orang terkaya, juga pun 100 orang paling berkuasa, milik seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan ke beberapa tokoh aktivis yang diundang ke Hambalang, saya akan lawan oligarki. Tapi seminggu kemudian oligarki itu justru dijamu di rumahnya. Ini orang nggak bisa dipercaya, Pak. Apa yang dikatakan bukan apa yang dilakukan. Kita tahu bagaimana cara mudah untuk melawan oligarki. Berpihaklah ke rakyat. Buatlah undang-undang tentang pembatasan kekuasaan terhadap sumber daya alam, terhadap bisnis, sehingga oligarki tidak mampu lebih mengguritakan bisnisnya dan mematikan kemungkinan rakyat untuk menjadi sejahtera. Presiden Prabowo masih punya waktu 3,5 tahun. Syukur kalau beliau sehat sampai 2029 dan panjang usia. Tapi Pak Presiden sebagai orang yang sudah sepuh, saya harap panjenengan punya kesadaran bahwa tidak ada lagi yang panjenengan harapkan selain nama baik yang harus ditinggalkan. Gimana cara meninggalkan nama baik itu? Berpihaklah ke rakyat, dengarlah suara rakyat, lihatlah rakyat, di rakyat itu sendiri, tataplah mata mereka. Jangan hanya menatap data-data yang dikirimkan oleh bawahan Anda, yang tentu itu sudah dimanipulasi sehingga Bapak senang. Hari ini Bapak ada dalam situasi yang caranya, gimana caranya Bapak itu harus senang, tidak boleh marah. Itu bahaya. Ini bukan pengajian, kita sebut sinau bareng, karena yang paling urgen sekarang di Indonesia adalah presidennya sampai tukang becak harus sinau sekarang. Kalau enggak dilungkas hancur gue, kalau enggak dilungkas kolaps gue. Negara hati-hati, kudu sinau bareng saiki. Nah, sinaunya berlapis-lapis dan bersegmen-segmen. Kita lakukan seluruh Indonesia, dan itu semua kabupaten ke bawah, kita tidak kabupaten ke atas. Kabupaten ke atas wonge wis ora gelem sinau, mergo wis sing digoleki jabatan mundak upama Indonesia bubar ngono awakmu cek keluarga ta gak? Jadi penting di keluargamu karo Indonesia. Ngeluh ndasmu ya, tak takoni ngono iku ya. Ya ta gak? Ya ta gak ya? Dunia iki misalnya kok terus berubah pol, wis gak ono negara, gak ono pemerintahan, kira-kira awakmu jek rapi ta gak? Jadi penting dirapi karo negara. Ojo terus ngenyek negara loh ya.
Maka negara harus bekerja keras untuk semua keluarga di Indonesia, karena keluarga Indonesia itu kita junjung bersama-sama, dan kita membayar pemerintah untuk menjunjung keluarga-keluarga di seluruh Republik Indonesia. Menurut ya, are you happy? Apakah engkau bahagia? Apakah kebahagiaanmu itu karena sesuatu yang buruk atau yang baik? Jadi kalau kebahagiaanmu karena sesuatu yang baik, insya Allah Allah juga senang melihatmu bahagia. Ini ya, mari kita bersenang-senang, tapi jangan senang-senang yang Allah tidak suka. Harus senang-senang yang Allah senang. Ini ya, nah, gitu loh. Jadi nek anjane kon kate turu, tak bisa. Ya, sing jomblo tak dongakno. Muga-muga duwe anak. Loh. Lha ya apa sih? Nek kon tak dongakno duwe bojo gorong karuan duwe. Nek tak dongakno duwe anak berarti dikai bojo sik. Ngono politike. Jelas ya? Sekarang gak tepat kan ini. Mikirnya sepenggal, harus berpikir agak lebih panjang. Allah, aku ingin ngomong anak, ngono lho carane ya. Oh iya, tak kayak bojo lah, ngono lah. Kan gitu. Tapi gak kono mergo kon gak tepat dikabulno, tapi dititipi anak karo tanggamu, ati pendino kon gendong anak tanggamu, ya ngono ya. Tak dongakno rek ya, hidupmu bahagia dunia akhirat ya, oleh bojo sing pas lo ya, gak mesti ayu, gak mesti sugih lo ya, sing pas, sing cocok, enak gaya awakmu ngono ya. Timbane sugih tapi gendeng ya kan, ayu tapi kereng ya, dididik kon dicacat, dicacat ya ngono ya. Jadi ndelok bojo sing pas gaya awakmu ngono ya, itu namanya jodoh. Oke, shollallahu ala Muhammad. Kita menyapa Rasulullah dulu. Ada sholawat judulnya Hubbu Ahmadin Qalbi Sakan. Aku, cintaku kepada Muhammad itu menancap di dalam hatiku. Ngono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira dok serius ya. Jadi ini duduk pertunjukan dangdut, nanti saya kasih, tapi posisinya beda dengan sholawat. Jadi mangan niku segone ya penting, lawuhe ya penting, sambele ya penting, kerupuk ya penting, tapi aja kualik. Sing paling penting dalam makan adalah nasi, ya toh? Terus baru lauk. Nek anjane duwe ya. Baru sambel, baru kerupuk lah ngono. Mosok kerupuk kok nomor satu kan? Nah, dalam berumah tangga harus ngerti skala prioritasnya. Yang nomor satu itu apa? Cinta apa? Harta benda apa? Nanti kita cari bersama ya. Ini ya, oke. Nanti saya akan pelan-pelan melakukan panduan untuk sinau bareng pada malam hari ini, yaitu ini yang ke-9 dengan BKKBN, dengan ya ke-9 di berbagai macam kota di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, dan ini yang ke-9. Saya tidak tahu apakah akan terus apa tidak, saya sami'na wa ata'na, tapi pokoknya concern saya adalah awakmu kabeh kate berkeluarga ya rek. Upama Indonesia bubar ngono awakmu cek keluarga tak gak? Jadi penting di keluargamu karo Indonesia. Ngeluh ndasmu ya, tak takoni ngono iku ya. Ya tak gak? Ya tak gak rek. Dunia iki misalnya kok terus berubah pol, wis gak ono negara, gak ono pemerintahanmu, kira-kira awakmu jek rapi tak gak? Jadi penting dirapi karo negara. Ojo terus ngenyek negara loh ya. Maka negara harus bekerja keras untuk semua keluarga di Indonesia, karena keluarga Indonesia itu kita junjung bersama-sama, dan kita membayar pemerintah untuk menjunjung keluarga-keluarga di seluruh Republik Indonesia. Menurut ya. Oke, nanti kita belajar bersama. Aku nanti minta kelompok-kelompok, dan nanti kita bareng-bareng ya. Sing mburi sih aku jajal, aku ngarep bisa jawab ya. Sing mburi mulai apa iku rek jenenge iku rek? Iku apa iku jenenge iku? Iku kayak ndek Arafah tadi. Kayak pas nemu kaji iku lho ya. Kayak kedukuran iku ya. Aku tak assalamualaikum, jajal sing mburi sampean jawab sing bawanter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sip. Pokoknya sampean sing mburi ganjarane luwih gede timbang sing ndek ngarep. Naik kapok kan ya. Soalnya sampean teko telat kalah karo arek iki mangki memulai duhur wis nek kene marah.
Kenapa jauh lebih banyak ganjarannya? Karena Rasulullah pernah mengatakan, orang yang hidup di zamanku dan bersamaku itu orang yang beruntung. Dan misalnya Abu Bakar, Umar ya, itu beruntung. Tapi Rasulullah tuba, watuba, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah 3 kali orang yang hidup tidak sewilayah denganku tetapi beriman seperti aku beriman. Jadi kira-kira wong Ngawi ganjarane luwih gedene timbang wong Mekah. Wong Ngawi, nek Mekah kan umroh gampang kadek bayar. Kadek tangi turu langsung nang Masjidil Haram ngono ya. Oh ndolek nggon mikot ngono tok. Nek wong kene lah kaji pirang tahun kon antri. Yo 20 tahun ya. Upama gak sida mergo awakmu tahun ke-18 wis dijupuk Gusti Allah, tak dongakno tetep dianggap kaji oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu binniyah ngono rek ya. Jadi pokoknya sing ngadon ndek mburi rek berkah luwih gedhe, nyambut gawe luwih lancar ya. Sing ngarep apa? Cek berjuang sik ya. Pemene arek nom-nom ngarep iki ngono ya. Oke, sallallahu Muhammad. Oke. Pak Bupati nyun sewu, sekarang kita mohon untuk sambutan turut. Pak Bupati dulu atau apaan dulu? Pak Bupati dulu, monggo Pak Bupati. Saya tanya kepada rakyat Ngawi, Pak Bupati lenggah napa jumeneng? Lagi njaluk ngene ae ya. Gak apa ya. Nggih. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, Ngawi ramah Gus. Setelah salam disambut salam, tepuk tangan. Ini gay oto-oto anyar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, kita banggakan, kita tunggu-tunggu sampai mulai duhur tadi wis ngarep dhewe rong mangan barang, masalah dengan wong luwe-luwe teng ngarep iki. Cak Nun yang saya makan ini dilirik mawon iki. Tenang, sabar, tak bagai. Cak Nun lan Kiai Kanjeng komplit-plit, tepuk tangan dulu. Ya, Ngawi rukun, alhamdulillah. Pak Dr. Hasto Wardoyo niki. Nah, niki rong wulan kepungkur niku sing dadi Bupati Kulon Progo. Saniki dadi kepala BKKBN pusat. Tepuk tangan untuk Pak Hasto, Pak Dokter nih. Luar biasa, begitu dipanggil presiden masuk gak cocok dadi bupati, weneng kene ngajani aku. Alhamdulillah. Ya. Nah, Pak Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Pak Yu Rizal. Ini alhamdulillah. Nah, ditemani sama teman saya Pak Agus Sukesno. Sukeswo, ya ini teman konco SMA teng Surabaya ini alhamdulillah. Tekan gini dadakno. Ya, terus Pak Wakil Bupati dan semuanya yang hadir, Pak Kapolres semuanya, khususnya para pecinta ngaji bareng. Ini kita ngaji bareng Gus. Ngaji bareng Cak Nun bersama Cak Nun. Sinau bareng, sinau bareng, sinau bareng kalian Cak Nun. Alhamdulillah. Dan semuanya warga Kabupaten Ngawi, syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua masih diberikan kesempatan menghirup udara segar, diparingi sehat. Nggih. Nggih. Iki sing delok apa to kijane? Panganan apa to iki? Wah, angel ram jambong. Ngene ngono sinau kalih luwe ngoten iki. Ya. Nah, pada intinya saya terima kasih kepada Pak Perwakilan Jawa Timur dan khususnya Pak Hasto yang untuk pertama kali berkeliling
setelah dia menjadi kepala BKKBN pusat ini di Ngawi. Tepuk tangan untuk Ngawi. Aduh, ditilii, ya, ditilii gak dewean, ngejak Cak Nun. Waduh, sewenenge ra karuan, gratis meneh sampean. Aku ya gratis ini. Ya, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Tahun depan kita diberikan agenda meleh, ngoten nggih. Nah, sinau bareng meleh. Dan ini intinya bagaimana sinau bareng ini tentang keluarga. Merencanakan keluarga, nggih. Ora sembarangan keluarga niku. Nah, ini harapan kita simak bersama. Mudah-mudahan apa yang niki mau lagi sediluk mohon kula oleh pelajaran. Jadi kita itu tidak cukup minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon niku tenan. Tapi kita ini juga harus ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Gus. Nek ade gak ridho kapan diparingi ridho? Kan ngoten nggih. Nah, niku catet kuwi. Catet iki tak catet moyan kan. Nah, itulah intinya, mudah-mudahan dengan ridhonya kita kepada Allah Subhanahu wa taala hadir di sini, kita juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Wes menawa sambutan yang rasa kesuwen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya mohon dari BKKBN, mungkin Pak Asto dulu atau langsung Pak Asto. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa mawalah. Yang saya hormati, kita banggakan Pak Dr. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, hadir bersama kita sekarang ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi silaturahmi untuk kita bersama dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Bapak Bupati Ngawi yang kami hormati, bersama Pak Wakil Bupati, Bapak Inspektur Utama juga hadir bersama kita yang kami hormati, Bapak Forkopimda yang hadir, yang saya hormati pimpinan Pondok Sagero Agung Piabimo yang hadir bersama kita sebagai penyelenggara acara, para bapak dan ibu hadirin yang berbahagia. Pertama sekali ucapan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan agenda acara ini yang sangat luar biasa, dan ini penting untuk kita bersama-sama dalam sinau bareng ini. Mbah Nun yang kami banggakan, kita berdoa semoga Mbah Nun selalu sehat dan bisa bersama-sama dengan kita untuk selanjutnya. Tema yang di belakang kita baca adalah kalau terencana semua lebih mudah. Ini adalah suatu tagline, tema yang mengajak kita bahwa hidup berencana itu adalah merupakan hal yang mendasar dan penting. Jadi kalau mau masuk surga tentu ada rencana, ya kan? Tidak bisa mendadak ada orang masuk surga. Begitu juga hidup di dunia ini. Jadi apa kira-kira yang mau kita lakukan? Jadi bersama-sama, ya memang di umur ini banyak tagline-nya mengenai 2 anak cukup aja ini. Tapi yang penting sekali adalah bagaimana kita terencana dalam pendidikan. Jadi mungkin ada hadirin yang sekarang dalam proses belajar, sempurnakan belajar itu dengan baik, selesaikan pada tahap yang baik, baru yang berikutnya terencana dalam bekerja, apakah bekerja sendiri, dicari pekerjaan sendiri, atau bekerja dengan yang lain, silakan saja. Kemudian baru terencana untuk memasuki hidup berikutnya, hidup berkeluarga. Jadi tetap
rencana dengan usia 21 tahun bagi perempuan, 25 tahun bagi laki-laki. Mohon Pak Kepala nanti menjabarkan kenapa harus 21 tahun, ya, apa hikmahnya di belakang itu. Mungkin menyangkut kesehatan reproduksi seperti itu. Kemudian juga bagaimana kehidupan ini bisa dilakukan dengan bahagia dan sejahtera. Hadirin sekalian yang hadir sekarang ini banyak yang muda-muda. Tahun 2045 Indonesia emas nanti barangkali yang hadir ini akan mengelola negara ini 2045, ya. Kalau begitu apa yang dilakukan? Tentu persiapan sekarang yang dilakukan. Apa yang mau dilakukan? Inilah tema-tema wujud-wujud dari program yang kita lakukan. Untuk berkeluarga itu yang sangat perlu dilakukan, mungkin menjadi bahan diskusi kita adalah kami menginformasikan ada 8 hal, 8 fungsi keluarga yang sangat perlu kita lakukan, yang kita pahami. Pertama adalah fungsi agama, harus lahir di tengah-tengah keluarga. Kedua adalah fungsi cinta kasih sayang, ya, ini hal yang penting antara pihak ayah, ibu dan anak saling. Fungsi pendidikan sangat penting, ya, karena kita dituntut untuk bisa mengenal semua lingkungan, mengenal semuanya, ya, melalui proses pendidikan. Dan berikutnya adalah fungsi sosial budaya. Sosial budaya ini mengajak kita untuk bekerjasama, mengajak kita nilai-nilai, norma-norma yang berlaku, ya, yang harus kita pahami. Dan fungsi ekonomi, pembiayaan hidup dalam keluarga itu sangat perlu dilakukan, ya. Fungsi lingkungan dan fungsi reproduksi dan yang ke-8 adalah fungsi lingkungan, ya, fungsi reproduksi dan fungsi lingkungan. Ini yang harus kita pahami bersama. Dan barangkali melalui Mbah nanti akan berdiskusi tentang makna bagaimana hakikat daripada keluarga itu. Mudah-mudahan forum ini akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa dan kita semua dimuliakan oleh Yang Maha Kuasa dan dimudahkan dan diluaskan rezekinya seperti luasnya lautan ciptaan Tuhan dan disiapkan kita semua. Barangkali itu yang bisa kami hantarkan dalam sambutan ini. Mudah-mudahan kita mempunyai kekuatan untuk bisa melaksanakan kegiatan seperti ini untuk berikutnya di tempat yang lain juga. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita dengarkan dari BKKBN Pusat, Pak Hasto. Beliau seperti Pak Bupati dikatakan 2 bulan yang lalu saya sering acara sama beliau di Kulon Progo, ya, 3 kali ini. Dan bulan yang lalu saya melihat daftar 4 calon Menteri Kesehatan Oktober nanti. Calon pertama adalah Pak Hasto. Semuanya baik. Mudah-mudahan beliau yang terbaik sehingga beliau yang akan menjadi Menteri Kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Aku gak bisa melok nentokno pokoknya bisa melok ndongakno ngono rek ya. Oke, bismillah Pak Hasto. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Gusti Ngemu Kuwaos paring mapinten-pinten kenikmatan karahmatan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Saengga dalu menika saged kempal wonten alun-alun Ngawi mriki lan insyaallah kula dongaaken sedaya manggih kauntan sehat walafiat nggih. Selawat dan salam kita aturaken dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang saestu kita antu-antu sahabatipun ngantos dumugi yaumul akhir samangke. Amin. Yang saya hormati para kiai, para ulama, Pak Kiai Cak Nun, ini juga kiai kami dari Jogja yang luar biasa. Cak Nun, kalau di Jogja terkenalnya Kiai Beling gitu ya. Tapi di sini enggak gitu, terkenalnya di sini alim lah. Tapi kami senang sekali dengan beliau dan beliaulah yang awal-awal saya jadi bupati di Kulon Progo, saya diberikan pencerahan bagaimana jadi bupati yang
bahasanya Cak Nun tuh yang waras katanya gitu. Jadi saya juga sering bisa menelan apa nasihatnya Cak Nun yang baik secara langsung atau tidak langsung yang disampaikan untuk bupati-bupati, dan kami terima kasih sekali. Kalau wau sampun pun aturaken bilih kula menika rencangipun Pak Bupati Ngawi, Pak Kanang, menika betul-betul beliau itu senior saya dan saya berguru sama beliau untuk menjadi bupati. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati Ngawi, Pak Kanang. Ini sungguh luar biasa, dan semenjak saya 2 bulan yang lalu diminta untuk menjadi kepala BKKBN, kula dereng ten pundi-pundi ngawontenaken pengaosan ngeten niku dereng. Ning pertama kali sanajan kula niku asli saking Jogja, pertama kali pengaosan nggih ten Ngawi niki pertama kali nggih. Pertama kali di BKKBN. Nah, pramila menika kami terima kasih sekali kepada Pak Bupati, kepada seluruh jajaran Forkompinda, Pak Kapolres, Pak Wakil Bupati. Kami terima kasih sekali sudah diterima di tempat ini yang luar biasa, dan Cak Nun kersa rawuh bersama rombongan Kiai Langgeng. Kok Kiai lah, nggih, kula ming sengaja jenengan pun ngantuk dereng. Oh, dereng Kiai Kanjeng. Tepuk tangan kagem Kiai Kanjeng, nggih. Luar biasa, nggih. Malam hari ini menghibur masyarakat Ngawi. Lan ugi dalem menika rawuh saking rombongan BKKBN menika Pak Kepala BKKBN Jawa Timur, Pak Yen, sing kumisnya seperti seperti Pak Dekarwo. Sebelahnya menika Pak Agus, Pak Irtama, pendapat pejabat eselon 1 rawuh wonten mriku ya. Ada rombongan lengkap pejabat-pejabat dari seluruh Indonesia, perwakilan provinsi hadir semua di Ngawi. Tepuk tangan untuk mereka nggih. Matur nuwun. Ya, kepala-kepala perwakilan seluruh Indonesia. Tadi Pak Kepala Perwakilan Jawa Timur minta saya menerangkan sedikit saja tentang kenapa kita itu nikahnya harus kalau bisa di atas 20 tahun. Jadi Allah itu menciptakan perempuan itu ternyata beda sekali dengan yang lain-lainnya. Terus wanita itu diciptakan oleh Allah non sewu, karena non sewu saya dokter spesialis kebidanan. Jadi saya kalau mohon izin nek kula matur tentang masalah kebidanan niki mboten mergo saru ning mergo ilmu kula nggih pancen babagan kebidanan. Jadi ilmune ming weteng mudhun dengkul munggah lah kula niku janjane asline. Terus ilmu kebidanan. Saya dokter spesialis kebidanan. Teman saya di sini ada Dokter Sigit. Preso Dokter Sigit? Ya, Dokter Latifah Preso? Nah, itu junior saya. Jadi dokter-dokter kebidanan di sini teman saya. Saya juga dokter kebidanan. Nah, ceritanya begini, saya mempelajari ilmu Allah itu di manusia ngeten. Ternyata perempuan menika gadah rahim. Gadah rahim terus onten sing pun wastani mulut rahim. Rahim menika onten mulut rahimnya. Ternyata Allah itu menciptakan kalau umurnya belum sampai 20 tahun, itu mulut rahimnya perempuan itu beda dengan yang umurnya 20 tahun munggah. Nek sing umurnya tesih 16 tahun, 17 tahun itu mulut rahimnya ibu perempuan niku jebulane isih menghadap keluar. Bahasa kedokterannya ekstropion, ngeten. Nek bahasa Indonesiane mboten nonton. Nek basa ngawine isih mekrok, ngeten. Oh, ngertos mekrok ya, ngertos ya. Nah, megar ya. Isih menghadap keluar. Itu nek bahasane Pak Bupati mekrok, ngeten nek ngajari kula. Isih mekrok lah. Ceritane nek mulut rahimnya menika tesih menghadap keluar, itu non sewu. Nek hubungan layaknya suami istri, terus batas sing ajeng dadi kanker mulut rahim niku tesih ten njaba. Dados wonten daerah sing wonten batase. Mulut rahim niku wonten jerone wonten batase, batas sing njaba, batas sing jero. Batase niku sing bakal dadi kanker. Nek sesuk kena kanker mulut rahim. Lah niki nek digawa hubungan layaknya suami istri terus teke sentuh-sentuh mulut terus 15 tekan 20 tahun meleh iso dadi kanker sing jenenge kanker mulut rahim. Ngeten, ceritane ngeten. Ning Allah ciptakan bareng pun umur 20 tahun mulut rahimnya niku pun
entropion. Entropion niku bahasa Indonesia mboten nonton, nek basa Jawane pun mendelep, ngeten. Ngertos mendelep nggih? Dados pun mendelep ngeten. Lah bareng pun mendelep niku nek kumpul suami istri ternyata sudah aman. Subhanallah, Allah itu menciptakan rahim saja dengan segenap sunatullahnya, hukum keesaan ilahinya luar biasa sekali. Bahwa Allah itu menciptakan rahim yang 16 tahun, 17 tahun masih apa istilahnya tadi? Mekro, pinter, okay. Bareng pun 20 tahun istilahnya mendelep, wah pinter pun lu jadi dokter, dokter kebidanan. Terus sesuk nek jenengan ditakoni lho, kowe kok rong kawin umur 17 isih mah. Nah, nek pun 20 pun pinter kabeh pun mingkup ya. Lah ini menunjukkan ini bukan ilmunya dokter loh, nggih. Ini adalah ilmu Allah. Karena dokter mengniteni, oh ternyata umur segini begini, umur segini begini. Lajeng ada satu lagi yang bisa saya sampaikan, pilih wanita-wanita yang usianya menikah tesih 17 tahun, 16 tahun, ternyata panggulnya niku diametere niku dereng wonten 10 cm. Kamangka bayi niku lahir niku diametere 10 cm. Diameter kepala samping kanan samping kiri nek dukur niku 10 cm bayi sing nembe lahir. Allah itu menciptakan kita itu persis antara ukuran panggulnya ibu sama diameter kepala bayi. Dados bayi niku nek lahir, sirahe lahir, baune mesti lahir, awake mesti lahir, mergo sirah bayi itu paling gede dibandingke baune, dibandingke awake. Allah menciptakan begitu loh. Terus bareng pun gede, sirahe niku mboten gede dhewe, ning baune luwih amba tinimbang sirahe. Jenengan nek sakniki lahir ora lahir lho, nyangkol jenengan iki. Sirahe metu ning baune ra iso metu. Ning Allah ciptakannya kan luar biasa. Dulu kepalanya diciptakan paling gede dhewe ben nek lahir sirah lahir kabeh, sakniki ben wangun jenengan sirahe tetep sementen niku baune rada ombok, bokonge rada gede. Nggih, terutama ibu-ibu gitu. Nah, oleh karena itu ini hanya sedikit sekali ilmu yang Allah berikan kepada kita untuk dipelajari. Kita tidak memiliki ilmu ini, tetapi inilah salah satu contoh bahwa kawin usia muda itu sangat berisiko. Oleh karena itu saya pada malam hari ini matur nuwun sangat jenengan sami rawuh napa nggih midhangetaken pangaosan saking Cak Nun, matur nuwun sangat Cak Nun. Saya juga mendoakan panjenengan sedaya insyaallah besok menjadi keluarga yang masih muda-muda ini akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya juga doakan mudah-mudahan besok jenengan dipun paringi keturunan ingkang soleh-solehah. Dan saya mohon titip program BKKBN kawinnya juga usia sehat antara 20 di atas sampai 35. Nek pun punjul saking 35 menika nggih pun boten sehat, berisiko tinggi. Lajeng kalau hamil satu dengan hamil berikutnya jaraknya di Al-Quran juga ada, mungkin Cak Nun nanti akan bisa mengupas, itu 30 bulan kalau di Al-Quran, tapi kalau rekomendasi kita 33 bulan itu kan juga kacek sitik, tidak apa-apa, menyusui sampai 2 tahun. Nah hal-hal seperti itu ingkang kita nggadahi pangajab, mugi-mugi sedaya warga Ngawi insyaallah sedaya dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian nih Pak Asto, alhamdulillah luar biasa karena selama 8 kali kita acara BKKBN belum ada dari beliau-beliau yang mengungkapkan ilmu mekrok ya. Malam ini kita dapat ilmu mekrok dan mingkup. Tadi saya ini ono arek liwat, cek mekrok, ya. Cek mekrok. Sebenarnya arek-arek saya jadi kepekaannya terhadap mekrok karo mingkup. Tapi aja terus kok jajal, cek. Kok nang losmen gue, arep negeske mekrok apa mingkup. Awas ya. Oke, kita gini, kita waktunya betul-betul pendek. Sekarang udah jam 10 lebih, padahal kita hanya sampai jam 12. Tapi tadi ada perkenan dari panitia. Nek apa sih gak apa-apa nek setengah siji jam siji. Gak apa ya? Muga-muga gak apa-apa ya Bapak ya. Saya mohon izin.
Iku kemekroan rek. Oke, selamat datang untuk teman-teman BKKBN dari berbagai provinsi. Ya, tepuk tangan semua teman sekalian. Mereka datang jauh-jauh dari seluruh Nusantara. Gini, langsung gini, saya ingin jelaskan kepada Pak Hasto dulu ya. Ini kenapa disebut sinau bareng, karena saya ini beling, jadi saya tidak mau, kalau sesuatu tidak relevan saya tidak mau teruskan, kalau sesuatu tidak pada tempatnya tidak saya teruskan. Maka ini bukan pengajian, kita sebut sinau bareng, karena yang paling urgen sekarang di Indonesia adalah presidennya sampai tukang becak harus sinau sekarang. Kalau enggak dilungkas hancur gue, kalau enggak dilungkas kolaps gue. Negara hati-hati, kudu sinau bareng saiki. Nah, sinaunya berlapis-lapis dan bersegmen-segmen. Kita lakukan seluruh Indonesia. Malam hari ini Kiai Kanjeng dan saya sudah menapai wilayah yang ke 4109. 4109. Dan itu semua kabupaten ke bawah, kita tidak kabupaten ke atas. Kabupaten ke atas wonge wis ora gelem sinau, mergo wis sing digoleki jabatan mundak sing dekne sing gelem sinau. Satu. Kalau pengajian sebenarnya tidak ada masalah, asal diartikan betul pengajian sama pengkajian ada bedanya. Kalau pengajian itu urusan martabat, dari kata aji. Jadi nek kue pengajian bareng berarti kue bareng-bareng meningkatkan ajine uripmu. Berarti martabat urusannya, marwah atau ya martabat atau kemuliaan hidupmu. Kalau pengkajian itu urusan intelektual akademis, mengkaji sesuatu artinya menganalisis, membedah untuk mempelajari secara ilmiah dan akademis. Nah, ini yo pengajian, yo pengkajian, tapi prinsip dasarnya adalah sinau bareng. Itu ya teman sekalian ya. Oleh karena itu saya juga sangat sinau nih dari Pak Hasto. Aku yo lagi ngetin aku iki kelahiran krok aku. Sebab ibuku ngelahirke aku umur 16. Mokrok banget isian. Aja terus kok dadekno cuman cek anakku kayak Cak Nun tak ra bisa iki Dik. Aja ngono ya. Ya. Saya 15 bersaudara, ibu saya melahirkan pertama umur 14 tahun. Ya. Itu zaman dulu ketangguhannya beda, kesehatannya beda, metabolisme beda. Sekarang orang sudah sangat lemah, orang sudah sangat gamoh, nek cara Jawane wis ngri-ngriin didik loro. Bahkan rizki Allah sekarang semua menjadi ancaman bagi manusia. Sego garai loro gula garai loro gula ya tegak. Asin garai apa meneh? Hipertensi. Pokoknya sembuhan Gusti Allah iku dadi nyilakake menungso saiki. Apa rezekine sing salah ora, sing salah menungsone gak iso ngatur awake, gak ngerti carane urip sing sehat ya apa. Maka BKKBN ini sebenarnya dasarnya adalah kesehatan. Khususon untuk wong berkeluarga iku apike umur pira untuk kondisi zaman saiki. Nah, zaman saya dulu agak berbeda. Aku biyen jek ngombe banyu sawah gak masalah, saiki jajalan kon nang sawah ngombe langsung. Aku jek ngombe sawah, jek kok ngombe sawah, banyu sawah. Ndane sawah tak ombe ya. Jadi mulai sekolah SD aku masih mampir jam-jam siji awan iku di tengah sawah, aku jek langsung ngombe sawah. Sumur juga langsung airnya kita minum. Sekarang jangan minum air sumur karena tingkat polusi sekarang ini sudah luar biasa besar. Gitu ya. Udara pun sudah tidak sehat. Oleh karena itu sekalian, ayo kita sinau meneh berkeluarga. Gitu ya. Jadi Pak Hasto terima kasih atas perkenannya. Malam ini saya mohon kepada Pak Bupati, Pak Hasto sama Pak Rizal dari Jawa Timur untuk ngasih satu saja pertanyaan mengenai keluarga. Apa saja boleh, dimensi apa saja, bidang apa saja, tapi intinya urusan keluarga. Nah sekarang kita mulai. Aku njaluk 3 kelompok, 1, 2 di tengah, 1 di kiri, yang ketiga. Tapi sing belum rabi, sing wis rabi gak peduli aku. Bapak kono wis ngorok dhewe kono. Ya. Ayo rek, minimum 3 orang sampai 5 orang. Ya, Mas Doni tolong dipandu. Ayo 3 orang. Mbak-mbak, mas-mas, tafadhol. Ya. Kelompok 1 sebelah kanan. Ayo cepat Mas, ayo cepat. Yo. Sikap, ayo sikap. Sing gerung rabi ya.
Loh, arek-arek santai lho, sarungan ini gitu. Oh, top, sip. Gurung rapi ya kan ya? Durung ya teman ya? Mulanya sarungan. Saya gampang itu ya. Ya, silakan saya kasih waktu 1 menit lagi. Berapa orang Mas Islami? 4 orang, sebelah kanan 3 orang. Ayo masih kurang 3 orang lagi minimum. Ke tengah Mas, ke tengah Mas, Mas. Ke tengah sini. Mbak, sing wedok kok gurungan. Ayo Mbak, ayo Mbak sing cek perawan. Ayo Mbak, sini maju. Sini Mbak, di depan saya enggak apa-apa. Ayo Mbak, ya. Oke, sip. Di depan sini. Gak apa-apa ndek kene ngarep, gak apa-apa. Ya bismillah. Ya 4 orang di tengah ya. Ya wis ayo. Bismillah. Oke. Rebat cekap, sikap semuanya ya. Kasih nama kelompok masing-masing dan tentukan juru bicara atau ketuanya. Kenalan dulu berarti. Lah belum kenal lagi. Ayo kenalan sih. Sudah laba silaturahmi. Tentukan namanya. Khususnya yang menyangkut Ngawi. Opo panganane, opo daerah, opo. Ya. Yang sudah angkat tangan, yang sudah siap, nama kelompoknya, juru bicaranya, ya. Oh, nggih. Oke siap, Mas Doni, sebelah kanan. Siap. Nama kelompoknya dan juru bicaranya. Nggih, saderenge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasto. Perkenalkan kita dari kelompok kini. Nama kelompoknya Nerimo. Tak ulang lagi, nama kelompoknya Nerimo. Juru bicaranya. Juru bicaranya perkenalkan nama saya Kupret. Iku jeneng temen ta ono bapak jenenge anake Kupret iku ya rada aneh ya. Sapa jenengmu? Dengan teng KTP Nurul Priyanto. Nurul Priyanto lah kok iso Kipret iku ya apa? Pun cocok kalian neptu. Itu mudah-mudahan merupakan kerendahan hati dia ya toh. Gitu ya, jadi tak Kipret awakku gak masalah gitu ya. Penting aku apik karo awakmu, aku terus karo awakmu ngono ya. Oke, kelompok kedua. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tengah. Kelompok kami bernama kelompok Mekro. Se. Temen ta? Kon kok ana sing dibuktekno apa kon kowe? Kan dereng rabi, Mbah. Oke, iya roh aku. Iya, guyon rek nek kon gak iso guyon mate wae ya. Urip pisan kudu gembira ya ra. Apakah Allah menciptakanmu untuk susah ataukah untuk gembira? Tapi jangan gembira yang Allah tidak gembira melihatnya. Senanglah yang Allah senang melihat orang senang, dan gembiralah yang Allah sendiri menjadi gembira karena Anda gembira. Jangan melakukan yang kegembiraan yang Allah tidak gembira melihatnya. Ngono ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Mekro. Yes. Juru bicaranya. Juru bicaranya? Nana, nomor handphonenya. Iku arek-arek lho. Wis ngedek-ngedek aku njaluk nomor handphone arek-arek. Wis gak apa-apa, gak ojo. Dicatet ae ya. Engko. Kon ndelok ora ini kira-kira sing cocok kok kayak nomor iku ya. Oke. Kelompok ketiga. Yes. Kelompok ketiga dari golongan kiri. Jadi terdiri dari 4 orang. Nama kelompoknya Aide. Jadi Ahmada, Imam, Dewi sama Didin. Aide. Juru bicaranya saya Ahmada. Aide. Asik. Aide. Ya. Ya wis sak cangkem-cangkemmu. Tepuk tangan untuk Aide, tepuk tangan untuk Mekro, tepuk tangan untuk Nerimo, luar biasa. Oke ya, oke. Sekarang Pak Bupati akan memberikan satu pertanyaan untuk kelompok Mekro. Sampai lah senengannya Mekro. Ya. Kadang-kadang ya. Yes. Nek pas mari tugas ya loh Pak ya. Terus Pak Hasto akan memberikan satu pertanyaan mengenai keluarga kepada Aide. Kemudian Pak Rizal akan memberikan satu pertanyaan untuk kelompok Nerimo.
Saya persilakan yang pertama, siapa yang bawa yang Bupati Temenggung. Ya, Mekro. Halo. Nah, pertanyaannya sederhana. Ini masih bujangan semua. Suatu saat akan menikah. Maka pertanyaannya adalah baik laki maupun perempuan. Ada yang disebut imam di dalam keluarga. Nah, itu syaratnya apa itu jadi imam untuk bisa berkeluarga? Wis ngono tok ae. Oke, jelas ya. Ono imam di keluarga, syaratnya apa ae ceke pantes atau apa jenenge sah jadi imam ngono ya. Oke ya. Oke ya, sip ya, kro ya, oke. Mekrowati, mikrokwan gitu. Merkokno gitu. Oke. Pak Hasto nyun sewu. Ya, terima kasih kelompok AIDS HIV. saya nyebutnya kelompok HIV karena AIDS itu HIV. Ya, tujuannya itu juga. Wah, bagus, tujuannya itu juga. Saya mau tanya saja, ini sederhana saja. Tadi saya akan menjelaskan kalau orang mau berkeluarga, perempuan itu harus memenuhi syarat umur. Salah satu tadi saya bilang ukuran panggulnya itu kadang-kadang belum cukup. Nah, coba diterangkan ukuran panggul yang cukup itu berapa, gitu ya. Kalau nggak tahu tanya sama Mekrok. Ya. Tadi saya sudah bilang ya. Terima kasih. Ukuran panggul sama. Panggul itu pinggulnya ya. Pinggul le ya, pinggul. Ayo kan harus nginangi ini arek-arek saya. Yes, alhamdulillah ya Allah, Pak Hasto, terima kasih. Sekarang Pak Rizal. Ya, terima kasih Mbah Nun, kelompok nerimo ya. Ya, tadi kita sudah bicara soalan keluarga. Juga tadi uraikan kenapa usia berkeluarga itu ditentukan umurnya, gitu ya. Sekarang pertanyaannya, coba sebutkan dan jelaskan tujuan berkeluarga itu apa. Tambah lagi? Cukup? Cukup ya? Atau boleh tambah lagi, sebut 2 fungsi keluarga. Jadi tujuan keluarga dan sebutkan 2 di antara 8 fungsi keluarga. Oke, sebutkan sesuai dengan pendapat Anda aja ya. Makasih Mbak Nun. Oke, teman sekalian, ini baru pertama kali beliau-beliau dari BKKBN dan Pak Bupati kita mohon untuk memberikan pertanyaan, karena hidup ini bulat. Kamu titiknya mana saja yang kamu ambil bisa sampai ke titik yang lain. Jadi sekarang saya sempurnakan dengan pertanyaan kedua, ya, untuk masing-masing sama, untuk semua pertanyaan sama. Tapi nanti pasti terkait dengan pertanyaan 3 tadi, ya, untuk masing-masing. Jadi dalam keluarga sebut 3 hal minimum sampai 5 hal. Ya, untuk semua kelompok. Sebut 3 hal yang selalu ada dalam keluarga atau rumah tangga, dan urutkan yang terpenting itu apa dari 3 sampai 5 tadi. Misalnya apakah harta bendanya, apakah rumahnya, dan seterusnya, apakah apanya. Pokoknya cari unsur yang terpenting dalam keluarga terus diurut. Karena secara umum Anda tahu toh, kan sering kita di Makyahan kita nyun sewu ini untuk latar belakang ya. Misalnya Anda nanti menghadap Allah, sugihmu berguna tak gak? Jadi kon go sugih sak pirang Gusti Allah berguna tak gak? Kon sakti hebat, kon iso gelut musuh wong 30 menang. Kira-kira di hadapan Allah berguna apa tidak? Kamu punya jabatan sangat tinggi, lebih tinggi dari semua manusia, ada gunanya nggak di depan Allah? Dan seterusnya. Kamu pinter luar biasa, apakah ada gunanya di depan Allah? Nah, Anda harus tahu, yang harus nomor 1 Anda cari adalah yang kira-kira nanti Allah menunggu dan Allah menerima. Itu apa? Biasanya apa, Rek? Cinta. Cinta itu prakteknya adalah supaya Anda terus cinta berarti Anda harus setia, betul enggak? Nah, berarti dalam keluarga yang nomor 1 duwe aketa setia. Ah, ini contoh, sekedar memberi gambaran jelas ya. Oke, sekarang cari tempat masing-masing di belakang panggung,
tanya saudara panitia di mana yang ada kopi dan jajannya, ya toh. Terus diskusi paling lama selama setengah jam, nanti Anda presentasi masing-masing. Tepuk tangan untuk anak-anak kita dari Nrimo, Mekro, dan dari AIDS. Ya, Aide. Oke? Oke. Ayo sekarang cari tempat. Bismillah, Ede. Ya, Anda rumuskan, nanti Anda presentasi. Karena kita sudah lakukan beberapa kali, Pak. Seluruh asas keluarga yang 8 itu tidak usah kita omongkan, muncul dari diskusi mereka. Oke. Sekarang gini, teman sekalian. Aku jaluk sing pinter ngaji. Situ lanang wedok gak masalah. Rabi yo monggo, guru rabi gak masalah, ayo. Pinter ngaji ku syukur-syukur iso qiraah, iso tilawah. Ayo rek sapa rek? Mosok sak ngawi gak ono. Ayo rek. Ayo Mbak. Mana? Ayo Mas, yang kiri kanannya ada yang ngaji, tolong direkomendasi untuk maju. Ayo rek, mosok wong saene kae situ kan. Maju. Ayo Mas. Ayo Mas, maju Mas. Iya, ayo Mas. Iya. Ayo Mas, maju. Wes ta? Wes ngadeg cak mencolok ngono lho. Apa angel-angel? Mari, kon kok angel rapi lho, ayo. Ini ada Mas ngono, ayo. Ya, oke. Ibu ya. Oke. Ya, oke. Mam, mikrofonnya Mam. Saya sekarang ingin kita dengan belajarnya dari gede ke kecil. Meskipun bisa dari kecil ke besar. Allah Maha Besar, kemudian alam semesta sangat besar, betul enggak? Kemudian dunia atau bumi lebih kecil tapi besar. Kemudian di bumi ada pembagian, ada negara atau negeri. Kemudian dalam negeri, dalam negara ada keluargamu, betul enggak? Jadi kita tidak bisa berkeluarga tanpa relevan atau berkaitan dengan negaramu. Tidak bisa kamu berkeluarga dengan baik tanpa memahami kemauan Allah atas alam semesta dan bumi, betul enggak? Jadi kalau Pak Rizal mengatakan bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang pakai rencana atau yang berencana, jangan lupa bahwa Allah punya rencana enggak? Sebelum ada rencana Anda, sudah ada rencana Allah. Kon dadekno lanang, kon dadekno wedok lanang ya. Maka sebelum Anda merencanakan, belajar dulu dari perencanaan Allah. Yang Pak Hasto tadi sudah menjelaskan. Nek kon ji umur nisare 20, ji mekro. Itu rencana Allah. Rencana Allah itu. Ya jadi itu jangan lupa, maka manusia tidak bisa melanggar rencana Allah. Gedung iki rek. Apa kok gedung ya? Panggung. Iki nek gak taat karo kemauan Allah, rencana Allah ndak bisa berdiri. Ambruk dia. Apa ini yang membuat dia berdiri? Gravitasi. Gravitasi rencana siapa? Allah. Gitu ya. Jadi fisika, mekanika, geometri, matematika, apapun saja ilmu manusia tidak bisa melanggar atau tidak akan selamat kalau dia tidak meneruskan rencana Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Makanya kalau kita berkeluarga, biasanya nanti undanganmu biasanya apa? Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Aku gak nyalahno, cuman ayo didolei. 1 unsurnya sakinah, 2 unsurnya mawaddah, 3 unsurnya rahmah. Aku takut rahmat Allah ini tahu kok jaluk tagak, tahu sono. Sudah ada atau belum? Tanduran cukul, angin berhembus, kamu berkembang, kon nguyuh-nguyuh dewe. Bayangno nek kon gak dikai sarap untuk roh nguyuh. Pak ngompol jenenge ya. Tapi alhamdulillah dikai sistem dengan perencanaan yang matang sehingga Anda tahu kalau Anda mau kencing, tidak kerasa. Berarti ada sistem hubungan urat saraf dan seterusnya, betul ya? Ya, jelas ya. Berarti Allah punya perencanaan. Nah, rahmat itu masih semoga atau sudah pasti? Kon nyolong, misalnya kon nyopet di pasar oleh duit 200.000, terus kon tuku soto ini enak tagak? Tetep enak tagak enak mergo duit colongan? Loh, gak enak di hatimu mergo kon, lho nek kon njene gak enak duit colongan adalah apa nyolong kon? Maksud saya gini, uang curian, uang korupsi itu dipakai beli apa-apa tetap nikmat gak?
Mas tetap nikmat enggak? Terus uyahe dadi legi ngono. Apa uyahe tetap asin? Tetap sedep. Jadi meskipun uang curian kamu pakai untuk beli apa-apa tetap nikmat enggak? Lah iya tetap nikmat. Wis ngene wis sampean khusus ya. Sampean duwe akeh nyopet terus nang Doli Surabaya. Aku takon, enak tak gak? Oh, waduh gak enak colongan iki nek ya. Enak tak gak? Enak tak gak? Tetap enak. Itu namanya rahmat. Nah, kapan-kapan sinau bedanya dengan barokah apa? Kalau rahmat itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja tanpa batas. Kalau barokah hanya kepada orang yang menjalani rencana-rencana Allah. Itu namanya barokah. Makanya nek assalamualaikum, aku janji nang awakmu assalamualaikum. Terus awakmu waalaikumsalam. Terus kita bersama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikumnya horizontal, kalau wabarakatuhnya vertikal. Karena itu dari Allah barokah. Tapi kalau salam dari kita, sesama kita. Nah, salam itu adalah satu perjanjian, apa kenegaraan, persahabatan, atau apapun saja yang membuat kita bekerja sama agar rahmat Allah itu menjadi barokah. Jadi awak nang Doli tetap enak rahmate tapi gak barokah, ya gak? Ngono rek ya. Penyopet tetap iso digawe tuku apa-apa tapi gak barokah. Jadi mari kita cari rezeki yang bukan hanya rahmat tapi barokah. Jelas ya? Jelas ya, gitu teman sekalian. Oke. Nah, sekarang setelah tiga kelompok tadi, sampean pinter ngaji, 2 orang ya Mas ya, sama Mbak. Mohon perkenalkan dulu namanya Mas, singkat. Namanya terus dari mana sampean? Cek tes. Turmuzi nama Turmuzi saya. Saking Ngawi. Ngawi, sip. Mas? Syafi'i dari Ngawi. Syafi'i dari Ngawi. Ngawi jenenge Arab kabeh. Turmudi Syafi'i, Imam Turmudi karo Imam Syafi'i, oh, top kabeh. Dilungkas mesti Imam Samudra. Mbak, asmana sinten, Mbak? Wasitur Rahmah. Ya? Wasitur Rahmah. Wasitur Rahmah, ya Allah, anugerah yang sangat luas. Ojo kekamban tapi Mbak, bojone sampean gak seneng kowe ya. Guyu, berarti serapi kan ayo. Oke Mbak, oke. Sekarang saya ingin BKKBN ini kita punya ayat yang sangat jelas. Ya. Anas Mas. Siapa sih nggak hafal Anas angkat tangan? Bacut kon ya. Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, ilahin nas, terus min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, saiki aku kepingin nek rahmati Allah itu ayo dinikmati. Ojo mek kalau dibronas, lagi nas, ojo ngono, dilagokno rek. Ya ta gak? Dilagokno. Nek gak dilagokno baca kon ngimami gak kok lagokno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Kira-kira mari gak imammu. Melayu tak gak masih bener loh ya, tajwidnya bener, maksudnya bener, tapi nek gak indah kon ditinggal uang tak gak. Penting diindah ta bener. Ya tapi indah syaratnya kudu bener. Nek bener syaratnya gurung mesti indah. Ya tak gak. Kon sembayang bener pisan, rokaate bener, bacaane bener, gerakane bener, ya. Itu berarti benar. Terus sholatnya pas waktune apik. Tapi khusyuk gak? Khusyuk itu bener tapi tak indah. Jadi dukur ndi? Bener tapi indah. Jadi keindahan tidak pernah diomongkan sama kiai sama ulama-ulama dia nomor 1. Bayangno, kon bebojoan gak indah ya apa? Bayangno. Ayo buka. Kita terus geli mantor ini bodi. Wis kadek kok asal meratin lho. Gak indah. Jelas ya. Jadi bersama istri nomor 1 yang indah, ngomongnya sama suami indah, istri kepada suami juga indah, kepada anaknya indah, hubungannya indah. Tentukan bentuk keindahan masing-masing. Kalau sing
ma, ana sing pi, mi, ana sing apa meneh? Bu, pa, ana sing abah, umi, ya toh? Ya toh? Ana meneh dul, yem. Ana iku, tapi itu keindahan juga saudara mereka berdua, betul enggak? Kalau ASI, air, susu, nek umi. Nek umi, air, susu, umi, singkatannya. Jadi keindah, karena ibu ayah. Gak apa-apa umi sekali-sekali. Ya. Seneng kadang-kadang mimi, oh berarti asu ya, berarti asu. Tapi aja bener-bener ya, guyon ya, jangan dijadikan urusan serius, ini urusan keindahan. Kadang-kadang keindahan itu apa toh? Tepat di tempatnya, tepat di waktunya, gitu ya. Tepat dowone, tepat segala sesuatunya, presisi. Hidup ini sebagian nek kok unjukno sentimeter indah agak. Medeni. Bayang nek iki diunggah sak sentimeter ngene wis medeni kon. Ya. Demikian juga hal yang mengenai makrot maupun mingkup. Nah itu aurat kita masing-masing ya. Oke, sip. Mas sekarang bisa nggak menentukan keindahan nadanya sampean kulang di bulan binas gantian ngomong telur di bulan binas malinas ila inas min syarril ala juzun minal jinnati wan nas pas. Ayat di pasnya indah bareng soal sinau bareng gak sinau dhewe. Cuma nyuwun sampeyan auzubillahi minasy sampeyan Mbak. Alhamdulillah dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wis gak perlu mau kaji nang ya wis. Wis krungu barang enak. Mbak nek sampeyan suara sak bahasamu iso tak Mbak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampun. A'udzubillahi minasyaitonir sampeyan pas nadane. Enggak sampai masuk enggak? Sampeyan Mas. A'udzubillah. Meh. Ya, sip. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebenarnya Mas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sip. Nek sampean gugur kuat gak Mas? Loh. Aku tak tahu kalau Anda menghiasi ayat-ayat Allah, zayyinu bi aswatikum. Hiasilah ayat-ayat dengan suaramu. Allah suka Anda ini. Allah menyaksikan Anda dengan rasa gembira. Di alun-alun Ngawi ini. Malaikat pada berdatangan turun ke sini ngenten kon njaluk apa kok disamakan Gusti Allah dikabulno ya. Ya. Mbak Sip jalannya disamakan ya supaya nanti di surga Anda bertiga koriknya. Ya. Begitu aja dia mlebu swarga mesti ana suarane arek telu iki. Berarti wis disi kono malah dhisik karo wong betul-betul Madura ya ta. Di sini kono ya. Oke. Ayo Mas, kalau di Binas ya Mas ya, gantian per ayat ya. Nanti kita terjemahkan apa mengenai sama BKKBN. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس
والناس. Subhanallah, ini bareng-bareng ngomong dulu. Sadaqallahul Allah dia Allah ayat sampean top itu lho. Top ya Allah. Wis tau ono ngene iki rek? Oh, di sana nih. Oh, ada. Sebentar, ojo khawatir. Karena macam-macam tak banting loh ini. Ayo, semua ada hadiahnya termasuk yang kelompok 3 tadi. Ojo nafsu-nafsu rek, jadi rek akeh kok sing dapat hadiah. Bapak di depan, silakan mengambil yang putri dulu Mbak. Ini dapat hadiah ya Allah. Bapak Asal dikasih hadiah kepada Mbak Rahmah. Ya. Ya. Tepuk tangan semua teman sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh. Ya. Sekarang Pak Bupati ini saya dijajah. Pak Bupati, ya. Tepuk tangan semua. Mbak Nia, ayo saiki bareng-bareng rek. Setelah itu kita main, kita sinau bareng. Kenapa saya memilih surat ini? Bareng-bareng Mbak Nia. Mas tetap bareng-bareng Mbak Nia ya. Iku isine apa karo ya. Ya, nek kira ono sing untuk Cak Nun kena aku ya. Awas kena kembali. Ini nanti kita tepuk tangan untuk Mas Turmudi. Ini kita tadi yang pertama membacakan. Ya sekarang anak-anak lagi setelah itu kita terjemahkan bersama sambil menunggu 3 kelompok tadi ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sekarang kita senam ini. Silakan duduk Pak. Tetap sini Mas ya, enggak apa ya. Tetap sini ya. Sampai delok-delok apa-apa delok. Sapa ono kucine barang ya. Oke teman sekalian. Ini Allah mengajari kita kul, artinya apa? Katakan siapa yang nyuruh? Siapa yang disuruh? Manusia melalui Rasulullah Muhammad SAW ya. Katakan aku berlindung kepada kul a'udzu bi kul Mas Tirmidzi, coba Mas sampean mesti iso Mas Tirmidzi. Mas sampean mikrofon ini. Ya. Ya, atau Mas yang lain mbaknya juga tetap enggak apa-apa.
Pertama yang kita disuruh berlindung kepada Allah, artinya yang Allah hadir kita nomor satu itu adalah apa? Rabbin nas. Jadi yang pertama kali yang harus engkau jadikan prioritas dalam melakukan segala hal adalah prinsip Rabbin nas. Kalau masdarnya rububiyah. Prinsip kepengasuhan, prinsip pengayoman, berarti landasannya cinta, gitu ya. Jadi kul a'udzu pertama apa Allah hadir sebagai apa? Rabbun, Rabbin nas. Rabb itu artinya apa? Tuhan. Lagi. Nah, Tuhan itu ilahun. Pengasuh, pemeneh, pengayom, ya, pengasih, ya. Kalau Tuhan itu ilahun, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha, bukan la robba ilallah, tapi la ilaha. Tapi Allah tidak menomorsatukan ketuhanannya. Yang dinomorsatukan Allah adalah cintanya, kepengasuhannya, pengayomannya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Baru kedua Malikin nas. Artinya Mas Malik yang tadi menjawab Mas Malik dari apa Malikin nas? Raja di rajanya manusia, penguasanya manusia, ya, Mas Diri, ya. Jadi penting mana? Rabbun apa Malikun? Allah hadir sebagai Malikun dulu apa Rabbun dulu? Rabbun dulu. Yang ketiga baru Ilahinas, baru Tuhan. Tuhan itu yang disembah, gitu. Jadi misalnya Pak Polres, kepada masyarakat nomor satu dia berkuasa, dia kuat apa dia menyayangi atau mengayomi? Polisi mengayomi masyarakat. Kalau masyarakatnya ngeyel, baru ditunjukkan kekuasaannya. Kalau masih ngeyel lagi bertantang gelut, ilahinas. Nek kowe wani ayo wis, tak gawe nyembah kowe. Ya tak anem tak pedeng, ya tak ketak dasmu nyembah. Makanya ilah itu sesembahan. Kalau kita berkelahi sama orang sampai dia nyembah kita, itu kan bahasanya, betul enggak? Nah, jadi menurut Allah dalam berkeluarga yang nomor satu bapak itu berkuasa, apa bapak seorang yang kuat ataukah dia yang masih? Bapak itu raja keluarga, apa pendekarnya keluarga, apa pengasuhnya keluarga? Kalau raja modalnya bukan kasih sayang, tetapi kekuasaan. Kalau orang kuat modalnya adalah kesaktian, bukan kasih sayang. Tapi kalau pengasuh, pengayom, pengasih, modal utamanya adalah cinta. Betul enggak? Jadi seorang bapak, kowe ganti rabi, mesti siapkan sifat rububiyahmu, siapkan potensi kepengasuhan atau pengayomanmu, kan begitu pada seluruh keluarga. Jadi awakmu itu mayungi bojomu, menenang anakmu. Bahkan wedok, menurut Pak Hasto tadi, kan puasa kata rabi umur 12 ya puasa kan. Tapi lakon gak karo mengkrokmu iku. Ya tak gak? Nek kono sayang, nek kono mengayomi badanmu, maka jangan nikah sebelum umur. Jelas ya Mas ya? Jadi siapa yang harus menyayangi? Tidak hanya bapak kepada istri dan anak, tapi juga setiap anggota kepada dirinya masing-masing harus mengayomi. Jangan hanya menggunakan kekuatan dan hak kekuasaan. Masih kon berhak. Tapi nek kira-kira gak apik untuk badanmu ya aja ngono. Itu namanya qul a'udzu bi rabbin nas. Terus Pak polisi, Pak tentara, Pak presiden, Pak lurah, kepala keluarga, siapa saja aku takon. Kon dodol rujak kon nyayangi sing tuku tak gak? Apa kon medeng karo sing tuku? Tuku apa? Yo. Apa ngono? Anda sayang enggak pada yang beli? Jadi semua pergaulan apapun saja antara siapapun saja nomor satu adalah kasih sayang, pengayoman. Jelas ya Mas ya? Itu prinsip utama keluarga, makanya nomor satu adalah asas agama.
Nah, kita belajar dari agama, dari Islam, dari Al-Quran, kulawi Rabbina. Jelas ya Mas ya? Ya. Termasuk polisi Pak. Polisi sayang sama masyarakat. Nenek masyarakat ngeyel kayak diprit. Di Ngawi ini Pak Kapolres, di Ngawi ini anak mudanya gimana berkendara. Kalau ada lampu kuning di perempatan, itu mereka berpendapat sudah kuning apa masih kuning? Kata masih kuning, pas kuning keputusannya apa? Sikat, ya. Nek sudah kuning berhenti. Nah, cuma di situ masalahnya. Apakah dia pendapat sudah kuning apa masih kuning? Itu yang membuat negara itu selamat atau tidak selamat. Adi Pisan juga jadi presiden, pindah nggak masalah. Kan gitu kan? Nah, jadi kita cari sampai ke relung-relungnya, sampai ke kristal-kristalnya ilmu pada malam ini. Oke. Jadi nek wiritan, ojo mek la ilaha illallah. Sebab kalau la ilaha illallah itu urusannya sama kekuatan Allah. Tapi kalau urusan sama kasih sayang Allah, pakai apa? La. Kalau kasih sayang Allah apa? Katakan kul a'udzu bi rabbil kal. Jadi urusannya kasih sayang. Berarti kalau kita ngomong kepada Allah dalam rangka ben disayangi Allah, sing kok ngomongno ilahun mamalikun apa rabbun. Aja lambat apa niku. Jadi la ilaha illallah, la rabba illallah, la yang ketiga. Dilatih ngono, dilatih. Jadi tiga kehadiran Allah sebagai pengayom, sebagai raja yang berkuasa, dan sebagai zat yang maha kuat. Nek awakmu golek bojo, ya Rabbata ya Malikata, ya Ilah, ya Ilahi apa ya Maliki apa ya Rabbi. Nek Anda butuh kasih sayang Allah, nek Anda disakiti orang butuh kekuatan Allah, ya Ilahi. Kalau Anda tindak oleh kekuasaan Allah lebih berkuasa, maka ya Maliki. Oke, sekarang 3 kelompok. Mulai dari mana masjid? J. Lampu ini juga nomor. Itu J. Sini ya. Kedua. Ini. Ya, kedua. Kedua ini ke belakang. Ke kanan sampai ke belakang sini. Ikuti saya nanti. Kelompoknya pas saya mau. Kene ketemu. Yang pertama. Hah? Nerimo. Berarti sing mekrok kan. Tak beli mekrok. Terima mekrok. Berarti yang dari lampu kedua sampai lampu kedua berikutnya ke belakang. Nanti ke belakang sampai tenda putih juga. Di belakang tenda kelompok keempat. Kelompok OJ. Ya. Belakang tenda nanti kelompok 4 yang depannya depan tenda ini. Grup mekrok. Ini grup AIDS. Oh iya. Ya. Aide. Dari sini ya ke sana. Sampai satu kiri sampai kiri ya, sampai sana. Tapi tetap di garis ya, tetap di garis pokoknya yang sampai apa? Dari racing yang sound itu terus ini apa? Tendo sampai sana. Itu belakangnya nanti kelompok 4. Itu nanti ikut Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Kowe iki laimu lho. Ayo raiku. Ini grup 5 ya? Oke. Oke. Langsung masjid. Langsung. La robba illallah. La robba. Oke. Tuh, Pak, 3 kali ya. 3 ambil suara seno. Ambil suara. Bismillah, Om. Dinding. La robba illallah. Oke. La robba illallah. Tuh, wa ka pat. Sadikan la robba illallah nurun. La robba illallah. Ya,
Iya, sip. Nah, kene Mang. Bupati iki ana wakil bupatine. Nah, aku sing bagian ngabani, kowe sing nyontoni. Sing loro, ada. Yo. Yo, loro. Makrab nggih. Nah, makrab siap. Ah, iki bagianku. Makrab siap. Saya bagianku sing loro. La malika illallah. La malika illallah. Sampai belakang, sampai tenda jid. Sampai tenda. Oh, Bang, jangan gitu. Baleni mana? Ulang nggih. La malika illallah. Yo. Iki manjan bedon karo ngomong. Piye ta iki umur 20 ta. Karena apa ya makrok dadi suarane ora los. Bisa makrok. Ayo Sana sampai Buri. Jangan sampai tenda itu. Siap. Siap. La ilaha illallah. Lagi. La Belakang jid. yang paling belakang. Yang di belakang tenda, yang di belakang tenda. Ya, yang di belakang tenda. Halo? Kelompok apa ya? Angkat tangan yang di belakang tenda. Yang di sebelah sana. Kelompok 4. Wis kelompok 4 lagi ya? Kelompok 4. Yo, nganu kowe, kelompok apa kene kotane apa? Ngawi, kelompok Ngawi, kelompok Ngawi. Muhammadur Rasulullah. 3 kali. Semua sampai belakangnya. Ya semua. Kita butuh kowe, kita butuh semuanya keras. Yang belakang. Ya, sing banter ban. kelompok mingkop kop. Gampang. Orang Ngawi. Kelompok Ngawi. Rajin mingkop jid kene iki Ngawi kabeh saleh. Makrok mingkop. Wah, iki. Coba dicoba sih. Yo, belakang. Contoh nih, sampai. Belakang. Muhammadur Rasulullah. 3 kali. Sampai belakang. Muhammadur Rasulullah. Go. Wah, kalau teriak di semangat. Tak parah ini dulu. Tak parah dulu. Kayak gitu sana membutuhkan nada lebih tinggi aku juga gitu. La ilaha la rabba illallah. La malika illallah. La ilaha. Ya. La rabba illallah. Muhammadur Rasulullah. Wah, Mingkop sih. Pak diselingi mingkop. Nah, mingkop Meskipun Anda punya bagian masing-masing tapi tetap tahu semuanya ya. Ya, meskipun orang ada departemennya tapi tidak tahu departemen yang lain. Jadi Anda harus tahu kiri kanan Anda. Jadi semuanya hafal semuanya meskipun pada prakteknya ada pembagian tugas. Nanti di belakang yang bagian la ilaha illallah la ilaha illallah di sini Muhammad Rasulullah ya. Ini yang pertama tetap seperti awal. Ya. Temponya ditingkatkan karena satu orang Indonesia kalau sudah kepepet baru pinter. Kalau sudah kepepet terus tahu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, saya rabi kayak nyambut gawe ya, ada ya. Itu kadang-kadang gak nyambut gawe wani rabi.
Para adik, oke ya? Yuk, bismillah Cid. Semuanya tinggalkan. Teng, 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 ya. Yuk. Waktu wakapat la robai. Pemimpinnya salah. Sini terus belakang. Sing salah pemimpinnya. Sing sabar ya Mas. Kurang lama berat. Yo. Ini ya. Yo. Waktu wakapat. Belakang. La roba illallah. La malik. La ilah. La malik. Malik. Di gentenan. Maksudnya di gentenan. Dirotasi dulunya dengan jalan Cid. Ya, sekarang berarti sekarang ya roba, ya malika sekarang digeser. Berarti di sana la ilaha illallah, di sini la roba ya roba illallah, sana ya malika. Belakang tetap ya belakang akhir baru la ilaha illallah dan seterusnya belakang, yang depan masing-masing menjawab Muhammad Rasulullah. Tapi sekarang dirotasi dulu. Bismillah. Aku salahnya iki awakmu dadi hatimu, awakmu bendina ku wiritan masih gak nyejo, tetep wiritan iki jadi kekuasaan Allah, kekuatan Allah dan cintanya Allah akan merasuk ke dalam hidupmu, akan berperan di dalam perjalanan hidupmu ya. Yo. Tempo ini tambah cepat lagi. Oke. Sokone ini man, sokone. La roba. Tuh, wa, ka, Duri. Mam gue wakil bupati tak pecat sih. Lali wae. Tapi teman-teman sekalian, ini memang lupa. Gampang lupa. Nang warung gue pesta baline melaku. Iki saya wis rabi aku kuwatir bojone ditinggal di dalam. Ayo Mam, diingat-ingat Mam. Engko gek mempermu kali. Iki sesuk teke mlebu neraka iki. Ora iso apa. Yo Mam kene. Temune itu. La roba ya. Tuh, kapat. La roba ya. Sekarang ke belakang yang mengawali la roba illallah, terus depan Muhammad Rasulullah diurut. Sana. Grup mingkup apal? La roba illallah. Terus yang kedua la malika. Budai. Oh, budai. La roba illallah, la malika illallah, la ilaha illallah. Sing arep bagian mangsuli Muhammadur Rasulullah. Tapi itu mangsuli gentenan. Sana terus ini Muhammadullah. Sana lagi Muhammadullah. Sana lagi Muhammadullah. Oke. Loh, ini yang namanya sinergi juga gitu. Keluarga ini ono bapak ibu anak-anak ini aku nek sok anak bojoku. Nak, kalau kamu hidup dalam keluarga dalam pasar rumah itu, kamu harus mengrobot. Kasih sayang tok. Ayo nek tugas anak iki mung kudu yang ngomong wae. Ora itu ini. Nek ibu tak elingke bojomu. Nek kowe Pol Malik. Ben dudu kekuasaan. Anek bapak suami, bapak nih iso tekan la ilaha illallah. Ngel tak dudukan benar.
tekan kuwi dadi nang keluargane ono pembagiane dhewe. Tapi keluarganya dia adalah yang tidak pernah menggunakan kekuasaan maupun kekuatan. Betul, Mbak. Kalau bisa semua beres dengan kasih sayang. Pak Bupati misalnya gak perlu nyentak, gak perlu nyekak gampang itu ya. Selalu kasih sayang masalah beres gitu ya. Yo sekarang yang belakang tolong lebih keras lagi. Lho iki mung benono batese. Aja nganti nek ibu kok tekan melu lha lho piye. Nek mosok wong ibu kok tanganan apa meneh anak sampe lha lho terus piye. Nek bapak perlu tanganan lha nek ibu digodho tangane apa kaya ibu digodho tangane bapak durang sampai merok. Oke, kita lawan. Lomba belakang ya. Temune rada. Ya, mingkup, siap mingkup. Oke. Sampai sana ya, pokok suaranya mingkup tok. Mingkup. Ah, oke. Bola gimana? Yo. Wedon. Lah. Lagu. Tak ikut ya. Tuh, wah, kapat, lah. Mingkup. Mingkup. Lagi semangat. Sip, tepuk tangan semua. Oke. Sekarang bareng semua terakhir. Bareng semua. La Rabba Muhammad Rasulullah. La Orang semua bareng. Semua bareng. Yo, semua berkeringat untuk Allah supaya semua sifat Allah tiga itu berperan dalam keluargamu masing-masing. Jangan dipikir kamu bisa mengatasi semuanya tanpa Allah mengatasinya. Benar ya? Oke. Yo, semua. Oke, bareng. Tuh. Wakafatlah. Bareng semua. Tunggu Cid. Saya kasih tahu ya, saya sama Kiai Kanjeng pernah ke Mesir 3 minggu di